Ya, halo anak-anak. Selamat siang. Terima kasih bagi yang sudah hadir di stream PKWU kelas 10. Anak-anak, kita hari ini agendanya adalah menyimak penjelasan dari Bu Rosi mengenai business plan. Selamat pagi anak-anak semua. Ini pertemuan yang kedua di semester 2. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan jelaskan berkaitan dengan apa sih itu rencana bisnis atau sering disebut business plan. Saya yakin banyak dari kalian itu nantinya akan mempunyai bisnis. Bahkan saya melihat sampai dengan hari ini banyak dari kalian juga sudah ada yang punya bisnis, jualan online atau juga misalnya kalian sudah mulai membantu orang tua kalian dalam berbisnis, ya. Nah, kenapa sih orang itu harus membuat rencana bisnis atau para pelaku-pelaku bisnis ini harus membuat rencana bisnis? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada rencana bisnis itu, apakah bisnisnya gagal? Apakah bisnisnya lancar? Nah, ini belum tentu ya. Membuat rencana bisnis pun juga belum menjamin untuk bisnisnya nanti bisa lancar, bisnisnya nanti bisa berhasil. Tetapi intinya bahwa ketika kita itu membuat sebuah rencana, maka kita itu sudah mulai mempunyai fokus. Di situ juga kita sudah mempunyai harapan. Nah, di situ kita juga pastinya akan berusaha dengan apa yang menjadi rencana itu untuk berhasil. Harap kalian bisa pelajari nanti tahapan-tahapannya dalam rencana bisnis ini supaya nanti bisnismu ini juga tertata, bisnismu itu nanti maksimal, lancar, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya secara pengertian business plan itu? Ya, kita bisa artikan bahwa business plan atau rencana bisnis merupakan dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menjelaskan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai sebuah atau suatu usaha. Jadi business plan ini itu merupakan pernyataan formal di mana ini tertulis. Ya, nah kalau tidak tertulis hanya di angan-angan saja, kita tahu sendiri kita sering lupa. Kenapa sih harus ada atau wirausaha itu menyiapkan sebuah rencana bisnis? Ya, maka alasan-alasannya kenapa kita itu akan nanti membuat rencana bisnis. Yang pertama, sebagai panduan pengendali bisnis. Ya. Jadi kalau kita sudah buat rencana dan tertulis, nah di situ itu sebagai barometer aktivitas bisnis kita. Kita lihat dulu rencananya apa ya? Oh, saya misalnya mau memasarkan di sini, sini, sini. Sekarang yang sudah dilakukan, oh di sini. Berarti masih yang belum ini. Alasannya apa toh kemarin kok kami mau merencanakan untuk memasarkan di kota A, B, C, D. Nah, itu ketika membuat rencana bisnis sudah dipikirkan. Ya, ini sebagai pedoman. Yang kedua, sebagai persyaratan peminjaman modal usaha ke lembaga pembiayaan, ke bank misalnya, atau ke BPR, atau ke orang perorangan yang meminjami kredit misalnya. Nah, di sini
mereka akan butuh, kamu tuh mau pinjem, mau buat apa? Ya, kalau ini untuk modal usaha pasti ditanya modal usaha untuk apa? Lalu bagaimana prospek? Nah, apakah kamu akan rocos ngomong terus? Gitu kan? Terkadang kalau orangnya tidak punya waktu untuk menemui kalian, dia akan mempelajari dulu dari apa? Dari rencana bisnis yang sudah kalian tulis. Gitu. Jadi ini sebagai salah satu persyaratan peminjaman modal usaha ke lembaga pembiayaan. Biasanya kalau rencana bisnisnya ini prospeknya itu baik, lalu juga kira-kira nanti akan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat sekitar, ini akan lebih punya kekuatan untuk mendapatkan pinjaman modal. Yang ketiga, penarik minat investor. Nah, di sini kalian bayangkan ya bahwa bisnis tidak sekedar misal sekarang ini mungkin masih bisnis kecil-kecilan, masih bisnis perorangan. Tetapi mungkin suatu saat kalian nanti akan punya sebuah perusahaan di mana kalau kalian juga belajar ekonomi ya, di situ di perusahaan itu kan ada yang bentuknya misalnya firma, CV, lalu PT. Nah, di sini ketika misalnya itu bentuknya adalah PT atau perseroan terbatas, nah kalian ketika mau membuat sebuah PT itu tentunya butuh dana. Lah dana ini tidak hanya dari pribadi tetapi juga tadi dari lembaga pembiayaan. Selain itu juga bisa dari investor, calon-calon pemilik modal dari perusahaan kalian nanti. Ya, kalau kalian itu lihat, kalian itu baca, kalian itu dengar, ada orang yang punya saham di perusahaan A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, kenapa mereka membeli saham dari perusahaan A, B, C, D itu? Nah, mereka ini kan investor ya, mereka si pemilik perusahaan sebatas saham yang mereka setorkan. Nah, mereka mau memiliki perusahaan itu harapannya apa? Mereka mau meminjami uang untuk modal perusahaan itu harapannya apa? Kan harapannya mereka pasti pengen keuntungan. Nah, kalau bisnisnya itu tidak punya kekuatan untuk mendapatkan keuntungan, ya pastinya investor nggak mau untuk beli saham dari perusahaan kalian. Seperti itu. Jadi salah satu juga alasan pembuatan rencana bisnis ini menarik minat para investor. Nah, sampai-sampai kalau misalnya bahkan kalau rencana bisnisnya bagus sekali ya, artinya bagus di sini adalah bukan tulisannya, bukan apa namanya secara kasat mata, tetapi di rencana itu tersirat dan bahkan sudah jelas ya, di mana di situ bisnisnya itu mempunyai kekuatan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Nah, maka investor akan berburu ini. Bahkan kadang ada yang mau beli dari sahammu sudah kehabisan. Berikutnya, fokus pada tujuan bisnis. Ya, jadi di rencana bisnis ya itu juga salah satunya untuk si wirausaha tadi bisa fokus pada tujuannya. Apa sih tujuan bisnisnya? Jangan sampai, karena begini ya, ketika kalian punya sebuah bisnis itu harus dibedakan dengan harta pribadi. Jadi harus dibedakan dengan keinginan pribadi atau
secara keuangan itu harus dibedakan antara nanti ya, terutama di kawan harta pribadi dengan harta perusahaan. Juga berkaitan dengan ketika kalian itu sebagai pemilik, tetapi sebagai pemilik itu kan pasti juga di situ ada di dalam struktur organisasi misalnya. Kalian sebagai pimpinan, nah pimpinan di perusahaan itu kan juga seharusnya dan itu mendapatkan juga gaji. Nah, nanti suka-suka saya toh uang dari penjualan nanti saya buat untuk beli makanan untuk anak saya atau saya buat jajan sama teman-teman saya. Nah, ini jangan sampai seperti itu karena dalam kita berbisnis itu harus dibedakan mana harta pribadi, mana harta perusahaan. Maka ketika kalian itu punya rencana bisnis, maka harus fokus pada tujuan bisnisnya tadi. Ya, tujuan bisnisnya apa sih? Nah, visi misi dari bisnisnya apa? Kalau sudah kira-kira melenceng, nah di situ harus kembali lagi, baca lagi di rencana bisnisnya. Toh nanti misalnya ya dalam perkembangannya rencana bisnis itu akan ada yang namanya revisi karena perkembangannya, karena disesuaikan dengan kondisi itu tidak masalah, tetapi setidaknya sudah ada pedomannya, sudah ada tujuan-tujuan utama yang ada di rencana bisnis tersebut. Nah, ini sekilas apa sih rencana bisnis, alasan pembuatan rencana bisnis. Nah, harapan kami setelah kalian tahu rencana bisnis, kalian tahu alasan pembuatan rencana bisnis, kalian akan lebih semangat dalam membuat rencana bisnis. Belajar untuk nantinya kalian berbisnis sungguhan. Ya, kapan lagi belajarnya kalau nggak sekarang, ya kan? Ada juga nih trik-trik ya berkaitan dengan karakter bisnis, rencana bisnis yang baik, karakter rencana bisnis yang baik. Nah, nanti ketika kalian membuat rencana bisnis itu tolong kalian pikir yang realistis sekarang ini. Dengan kondisi sekarang ini misalnya yang realistis. Lalu juga yang spesifik. Selain itu juga karena ini tadi ya nanti sebagai persyaratan peminjaman modal untuk juga menarik minat investor, maka bahasa yang kalian gunakan di rencana bisnis itu yang komunikatif sehingga si pembaca, si calon investor, calon kreditur, calon pegawai misalnya, nah di situ akan mudah memahami. Ya. Selain itu juga di sini rencana bisnis memang fleksibel, nanti akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi-kondisi yang muncul ketika nanti dilakukan eksekusinya di lapangan. Ini dari rencana bisnis. Nah, nanti di semester ini kalian akan membuat rencana bisnis lengkap. Pertahapannya kalian akan kami bimbing, di mana hari ini kami jelaskan elemen dari rencana bisnis itu sendiri, atau bagian-bagian dari rencana bisnis atau bisnis plan itu. Nah, apa sih bagian-bagian dalam bisnis plan itu? Ya, tentunya yang pertama nanti harus ada covernya. Nah, ini nanti akan kami jelaskan per tahap. Minggu depan kita akan belajar tentang cover. Saya akan jelaskan, kalian langsung praktik untuk membuat. Dan ingat, setiap instruksi yang kami berikan ke kalian, tolong kalian bisa pahami dan kalian bisa laksanakan. Gitu ya. Berikutnya setelah cover, itu adalah ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif ini memang nanti akan dibuat pada akhir ketika sudah selesai pembuatan
rencana bisnisnya. Jadi ringkasan eksekutif bukan setelah cover nanti kalian akan buat, tetapi ringkasan eksekutif nanti akan dibuat setelah menyelesaikan tahapan-tahapan di rencana bisnis. Ini yang kami jelaskan adalah elemennya yang nanti secara urutan akan muncul di file rencana bisnis kalian. Yang ketiga, yang D itu adalah daftar isi. Tentunya juga daftar isi ini akan bisa terisi dan dibuat ketika nanti sudah selesai kan? Ya. Nanti kami akan juga berikan instruksi berkaitan dengan harus menggunakan huruf apa dan sebagainya. Yang berikutnya, yang D, tim usaha. Nah, sebagai gambaran saja di sini. Nanti berarti setelah minggu depan kita akan belajar tentang cover, minggu depannya lagi kita akan belajar tentang tim usaha ini dan kalian akan membuat tim usaha. Bagaimana caranya, bagaimana kalian membuat strukturnya, nantikan episode selanjutnya ya. Lalu berikutnya yang E setelah tim usaha itu gambaran produk. Nah, gambaran produk barang atau jasa. Produk kita pada semester ini adalah makanan berbahan dasar sayur dan buah. Boleh buah saja, boleh sayur saja, boleh buah dan sayur. Bahan dasarnya. Nah, tentunya kami berharap ketika nanti kalian membuat produk yang berupa makanan tadi, itu kalian tidak hanya produk yang biasa-biasa saja kita sudah temui. Semester yang lalu kita sudah belajar kan tentang produk, ya. Ada ATM, masih ingat enggak itu? Ada yang amati, tiru, modifikasi. Nah, berarti kan minimal kamu amati makanan yang sekarang ini sudah ada, lalu bisa ditiru, bisa, tapi harus ada modifikasi yang mungkin tidak ada atau belum ada sekarang ini. Lah itulah yang menjual biasanya. Ya, orang akan tertarik, orang akan penasaran sehingga akan membeli produkmu. Ya memang nanti produkmu ini akan dibuat, harus kalian praktek membuat, tetapi hanya praktek membuat satu saja, satu porsi. Nah, untuk rencana bisnis ini itu untuk kalian itu belajar membuat bisnis. Jadi tidak hanya nanti memproduksi satu buah, tidak, tetapi kamu di sini akan merencanakan berapa sih nanti produksi minimalnya supaya saya misalnya mendapat laba sekian. Lalu berikutnya F setelah gambaran produk itu analisis konsumen. Nah, di analisis konsumen ini kita juga di semester 1 kemarin sudah pelajari. Ya, sudah pelajari bagaimana menganalisis konsumen ini. Kalau masih ada yang ingat itu pakai yang STP itu, segmenting, targeting, positioning. Nah, nanti kita akan ingatkan sedikit, kami nanti akan berikan contoh, misalnya lalu kalian eksekusi dengan membuat untuk bisnis kalian. Gitu. Berikutnya G. Nah, yang G ini bauran pemasaran. Lalu yang H keunggulan untuk memenangkan persaingan. I etika bisnis dan tanggung jawab sosial, dan yang terakhir berkaitan dengan rencana keuangan. C. Oke. Nah, inilah nanti sebagai gambaran elemen-elemennya. Nah, kalau nanti ada yang harus dilampirkan, misalnya kalian akan melampirkan menunya, atau iklannya, atau posternya, atau foto-fotonya. Rencana proyeknya setiap minggu dijelaskan dan praktik pembuatan rencana visi bertahap, instruksi tugas akan diberikan di setiap pertemuan. Tadi juga sudah saya jelaskan. Yang kedua,
rencana akhir semester untuk PAS, pembuatan file lengkap rencana bisnis dengan aturan penulisannya di sini diketik rapi dengan spasi 1,5, kalimat rata kiri dan kanan, kecuali judul itu bisa menyesuaikan, fontnya Calibri ukuran 11, judulnya disesuaikan, batas kiri 4 cm, batas atas kanan bawah 3 cm dengan ukuran kertas A4. Itu yang untuk PAS, tapi kami kan kemarin sarankan bahwa setiap kali, setiap minggu itu kalian dapatkan tugas dari kami, kalian buat file sendiri. Nah, sehingga nanti di akhir periode atau di akhir semester itu kalian sudah punya filenya, tinggal revisi dan kirim ke kami, tidak susah-susah lagi. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, itu bisa ditanyakan di Google Class-nya saja ya. Kami buka pertanyaan di situ, di kolom komentar. Ya, terima kasih Bu Rosi. Saya kira cukup, sudah sangat jelas. Jadi intinya anak-anak kalian diminta membuat blueprint ya atau master plan dari bisnis kalian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisnis plan. Itu aja tambahan dari saya, Bu Rosi. Terima kasih, selesai. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih anak-anak sudah masuk ke kelas PKWU. Boleh keluar, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang dan terima kasih.